welcome back to Class A YouTube channel Communication Studies. Kali ini kalian para penonton lagi ada di podcast 5. Sebelumnya kita perkenalan dulu lah ya kan. Alin, nama gue Sabrina Sakila, NIM gue 21104-11017. Seperti yang lo lihat, nih gue nggak lagi sendirian. We still have 3 more princesses and 1 prince. Siapakah mereka? Ayo guys, kenalin diri kalian dong. Halo, nama gua Konita Herunisa, NIM gua 21104-11018. Halo Koni. Halo, perkenalkan nama gue Viana Zayana Mantofani dengan NIM 21104111020. Halo Vianda. Ya, selanjutnya nama gue Ren Sakur dengan NIM 21104110016. Halo Ryan. Terakhir nih gue Teresa Grace Nadia dengan NIM 211041119. Halo Cici. Mantap. Nah, itu dia tuh Prince and Princesses kita. Oh iya, podcast kali ini dibuat buat menuhin tugas akhir mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Oh ya guys, gue bakalan tayangin satu thriller gitu nih. Kalian tebak ya, itu cuplikan dari film apa? I can't keep doing this on my own. With these people. Nah, ada yang tahu nggak itu thriller dari film apa? Tahu dong. Ya, Apa tuh? Bang gue tahu, itu mah film There Will Be Blood kan, tahu banget. Iyalah, tahu juga gue. Film There Will Be Blood itu kan dulunya menangin Piala Oscar loh. Terus juga film itu sinematografinya keren banget. Wah, Mantep banget nih, kalian pada tahu. Bener banget, itu tuh film There Will Be Blood. Buat yang nggak tahu, film ini tuh asalnya dari Amerika Serikat, tapi populernya di tahun 2007. Film ini disutradarai sama Paul Thomas Anderson dan diproduseri oleh si Anderson sendiri, Daniel Lupi, dan Joan Sellar. Naskah film ini tuh ditulis sama Anderson sendiri berdasarkan novel Oil, karya Upton Sinclair. Film ini dibintangi oleh Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin Giaconer, Ciaran Hinds, dan Dylan Frazier. Nah, lo semua udah pada nonton kan nih? Boleh kali spoiler dikit. Siapa yang mau nih? gue. Aduh, santai. Kayak bocah aja lu pada ya. Udah, lanjut. Siapa dah yang mau duluan? Oke, gue duluan ya. Jadi, di film ini tuh ada seorang pengusaha minyak yang bernama Daniel. Terus, ada seorang karyawannya yang celaka dan ninggalin seorang bayi. Sehingga Daniel merawat sosok tersebut sehingga mereka menjadi rekan bisnisnya. Ih, bener banget tuh. Ini gue lanjut. Terus, pada tahun 1911, Daniel nih dikasih tahu sama Paul bahwa ada suatu tempat nih yang berisi simpanan minyak. Nah, ternyata yang punya tuh keluarganya si Paul di Little Boston. Akhirnya si Daniel langsung nih nyelidikin sama anaknya kan ke daerah tersebut. Nyamar lah dia jadi penembak burung. Nah, si Daniel ini udah yakin banget kayak kalau di daerah tersebut tuh terdapat minyak gitu. Nah, akhirnya mulailah dia negosiasi dengan pemilik tersebut yang bernama Abel. Udah mau klimaks nih. Gue mau lanjutin dong. Nah, si Abel ini ngebolehin siapa aja buat membeli tempat itu. Tetapi dengan syarat dia udah jadi pengikut Yesus. Nah, si Daniel tuh ngaku-ngaku bahwa dia tuh penganut Katolik. Tapi di sini ada anggota keluarga yang bernama Eli. Dia tidak terima karena dia merasa bahwa ia membeli tanah tersebut dengan adanya maksud tertentu. Setelah perdebatan panjang, Daniel mendapatkan tanah tersebut. Dimulailah pembangunan tersebut. Tetapi ada suatu kejadian pada malam hari, seorang pekerja tewas. Daniel berpikir ini adalah ulahnya Eli, karena dia tidak terima akan
dia dapat proyek tersebut. Nah, setelah itu Daniel ngeluarin minyak dari dalam tanah. Tetapi ini menimbulkan ternyata diikuti oleh keluarnya gas alam seperti memicu ledakan. Di saat yang sama, Hawa sedang duduk di atap sambil melihat proses pengeboran, sehingga Hawa terlempar dan jatuh ke tanah akibat efek ledakan itu. Daniel itu pun memindahkan anak tersebut ke dalam barak. Keesokan harinya, setelah diperiksa oleh dokter, tetapi tidak ada perubahan mental dan jiwanya tidak terguncang. Lalu dibawalah ia ke dokter. Dibawalah ia ke kota bersama Fletcher. Nah, muncul nih saudara tiri Daniel bernama Henry. Dia diangkat menjadi rekan kerjanya. Selama menjalankan bisnis perminyakan di Little Boston, Daniel mendapat saingan kerja yang bernama Tilford, yang berasal dari perusahaan Standard Oil. Tilford ingin membeli seluruh aset yang dimilikinya. Akan tetapi, si Daniel ini menolak tawaran tersebut. Ia lebih memilih bekerja sama dengan perusahaan Union Oil. Untuk itu, si Daniel dan Henry pergi menyelidiki jalur pipa hingga ke pesisir pantai Samudra Pasifik. Selama perjalanannya, mereka bercerita nih tentang lingkungannya dahulu di Fond du Lac. Nah, tiba-tiba si Daniel merasa aneh dengan tingkah lakunya si Henry ini. Sehingga si Daniel memberi pertanyaan seputar lingkungannya yang dahulu itu. Karena tidak dapat menjawab, si Daniel pun kayak akhirnya tuh membunuh si Henry dengan tembakan senapan. Hari berikutnya, Daniel bertemu dengan Bendy, seorang pemilik tanah terakhir yang tidak bersedia menjual tanahnya kepada Daniel. Akhirnya, Bendy bersedia menjual tanahnya apabila Daniel bersedia menjadi anggota dari gereja Third Revelation. Nah, untuk memperlancar pembuatan pipanya, akhirnya Daniel menyanggupinya walaupun dia masih merasa enggan. Mengetahui Daniel ingin dibaptis, Ellie memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberi pelajaran. Jadi, kepada Daniel dengan cara yang agak rumit. Ellie juga sempat memukul Daniel beberapa kali. Nah, ini bentar lagi kelar nih filmnya nih. Nah, terus nih ya, waktu demi waktu berlalu. Dan di tahun 1927, Hawe nih udah nikah sama si Mary. Akhirnya dia bangun perusahaan minyak sendiri. Terus mereka berdua debat nih, ada debat, cekcok lah tuh sama si Daniel. Dan mereka kayak mengeluarkan omongan yang bikin sakit hati gitulah. Nah, sehingga nih si Hawe kecewa banget gitu. Kayak kecewa banget lah. Gimana sih? Kayak kecewa lah kalau disakitin tuh. Aduh, gak enak banget deh. Nah, terus beberapa hari setelahnya, Ellie datang ke Daniel. Nah, terus habis itu Ellie sekarang dia posisinya itu udah jadi pengkhotbah radio kan. Dia nawarin untuk menjual lahan William Bendy yang baru aja meninggal dunia. Daniel akhirnya setuju kalau misalnya Ellie melakukan mencela agamanya sendiri gitu. Dan Ellie sebenarnya juga dia terpaksa sih ngelakuinnya gitu. Nah, Daniel ngasih tahu juga bahwa harta kekayaan itu sekarang udah nggak berharga karena dia udah habisin minyaknya di sumur sekelilingnya itu yang ada di sekelilingnya. Nah, dan Ellie ini dia juga ngaku bahwa dia itu lagi kesulitan keuangan banget deh gitu, ekonominya lagi hancur banget dan dia juga udah menyimpang secara moral kan. Karena si Daniel ini menghina-hina dan mengejar di tempat bowling gitu, terus sampai dipukul sampai mati gitu kan. Wah, gila. Iya, dihajar gitu guys, kayak pakai bowling pin gitu guys. Terus akhirnya filmnya kelar. Cepet banget. Emang mantep. Mantep. Yeay, kelar. Wah, gila temen-temen gue keren banget. Speechless gue sampai kalian tuh bisa paham banget sama filmnya. Bener banget sih sama dari apa yang tadi kalian omongin. Kesimpulan yang bisa gue ambil nih, film ini tuh nyeritain si Daniel yang ngemulai usahanya dari nol, dari awal. Dan dia juga merupakan sosok yang nggak pantang menyerah gitu, terus berjuang meskipun
ya banyak rintangan yang dia hadapin. Nah ya pendapat gue dari film ini tuh keren banget asli. Awalnya sih emang gue ngerasa ngebosenin gitu, tapi lama-kelamaan tuh dia pas nunjukin pesan yang pengen disampaikannya tuh kayak wah gila nggak bisa ngomong lagi gue. Oh ya gue mau nanya pendapat lu dong masing-masing nih biar nggak gue doang yang ngasih pendapat. Mau dari Grace dulu dah ya biar nggak berebutan lagi. Nah, kalau gue pendapat gue cukup singkat ya. Gue pun juga speechless banget nih pas tau filmnya, apalagi endingnya kok kayak plot twist banget gitu. Gue juga setuju banget Sap sama apa yang lo ngomongin. Ini film tuh keren banget 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 dah. Terus pesannya itu menurut gue dapet banget sih ya. Mungkin untuk pesan-pesan selanjutnya siapa ya yang bisa Konita kali ya? Coba Konita, gue mau denger pesan-pesan lu. Iya, walaupun emang endingnya itu sad ending, tapi sosok Plainview ini masih suatu pertanyaan yang cukup besar menurut gua, yaitu apa yang akan terjadi selanjutnya ke dia. Ya, seenggaknya There Will Be Blood ini ngasih sentuhan yang sangat baik dan penggambaran si Daniel Plainview yang ambisius harus ketemu sama keyakinan. Kayak tagline film There Will Be Blood ini yaitu When Ambition Meets Faith, dan semuanya juga tergambar dengan jelas melalui film ini. Wede, keren-keren, bener banget bener. Jadi di film ini tuh menurut gue bener-bener plot twist banget ya, karena karakter pemainnya tuh menurut gue udah pas banget, bapak-bapak yang jadi Daniel, yang jadi Henry, itu pas banget. Editing sama sinematografinya juga udah wow sih, pantesan menang gitu ya. Nah, gue setuju banget nih sama lu pada nih ya semuanya. Apalagi waktu nunjukin ekonomi politiknya itu loh. Setuju banget gue. Bentar-bentar. Ekonomi politik maksudnya gimana? Terus di bagian mana dah? Kok gue gak nyadar? Nih, ya. Jadi itu berdasarkan analisis yang gue analisis lah gitu ya. Yes. Ekonomi politik itu Ya, bro. menurut Mantap. menurut Todaro yaitu membahas hubungan politik dan ekonomi dengan tekanan pada beberapa kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, kalau dilihat dari film There Will Be Blood ini, menurut gue sih ya, pendapat gue itu masuknya teori merkantilisme. Karena pusat pemikiran merkantilisme itu ada suatu pandangan yang mengatakan bahwa kekayaan nasional itu diibaratkan sama logam yang berharga yang dimiliki oleh suatu negara, yaitu emas. Nah, benar banget tuh. Di dalam film juga dikasih tahu kayak apa yang lu bilang tadi, dia tuh nganggap kalau minyak itu bisa ngebuat kita jadi kaya. Dan mereka juga masih punya pemikiran bahwa cuma minyak aja yang bisa bikin kaya. Ih, asli bener banget gue setuju banget sama Ryan sama Konita. Kayak di film ini tuh ya juga kayak dijelasin gitu kan kalau dia tuh sebenarnya bukan agama Katolik gitu, tapi dia di situ kayak ngaku-ngaku jadi agama Katolik gitu kayak gue Katolik gitu. Nah maka dari itu dia tuh juga kayak menghalalkan segala cara buat dapetin apa yang dia mau tuh nggak boleh banget guys sih, parah banget. Nah, gue tadi kan udah disebutin tuh sisi merkalintisme sama si Ryan. Tapi gue punya pendapat lain nih. Apaan tuh? Mau tahu dong, kepo nih gue. Nah, kalau menurut pendapat gue ya, ini bisa dimasukin juga ke ekonomi klasik. Karena ekonomi klasik itu adalah keyakinan bahwa ekonomi itu mengatur diri sendirinya adalah yang paling efisien dan efektif. Karena ketika kebutuhan muncul, orang akan menyesuaikan diri untuk melayani kebutuhan satu sama lain. Nah, ini tuh ada di sini yang Daniel tuh lagi butuh ladang minyak buat penghasilan diri dia. Makanya dia juga kayak menyesuaikan apa yang dia butuhkan untuk diri sendirinya gitu. Wah, iya. Bisa juga tuh. Bener banget, bener banget. Dalam film itu tuh juga kayak ini loh guys, dikasih tahu proses negosiasi yang menurut gue lumayan alot sih ya, kayak supaya si Daniel ini kan bisa dapat harga yang dia mau gitu. Nah, si Daniel itu juga pun kagak sembarang jual aset yang dia punya. Tapi dia harus nyelidikin dulu nih tempat itu strategis apa enggak, dan ada sumber minyak yang mumpuni ataupun hal yang lainnya.
Nah, dari hal tersebut juga bisa dibilang itu udah masuk ke dalam bagian ekonomi tuh, karena ya dia mempertimbangkan segala macam agar dia bisa mendapatkan keuntungan dan dari hal yang dia punya. Walaupun akhirnya Daniel menghabiskan minyaknya di sekitar lingkungannya. Oh, gue malah nggak nyadar kalau itu termasuk bagian dari ekonomi politik. Lu mah fokus ke pemainnya doang, Sap. Tahu, Tahu, Sap, Sob. bener-bener salah Ya, fokus. Sabrina, sap. Udah, sabar gue mah kena mulu. Udah lah ya, gue rasa pembahasan kita kali ini udah cukup. Makasih banget nih buat tuh semua yang udah sharing, yang udah spoiler. Terus juga, ya lu udah sharing-sharing nih pendapat lu tentang film TWBB ini ke gua dan ke penonton yang mungkin belum tahu tentang film ini. Terus juga tadi lu udah pada ngejelasin ke gua tentang ekonomi politik yang ada di film TWBB ini. Kita juga sangat-sangat berterima kasih kepada Mas Denny Indra Sukmawa MSI selaku dosen mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik yang udah memberikan kami tugas ini. Iya, Sabrina bener banget. Karena dengan dikasih tugas ini, kita nih jadi tahu nih, nggak cuma kita sih ya, bagi penonton juga nih, kalau nonton film ini tuh pasti ada pesan yang bisa kita pahami, kita pelajari, dan mungkin bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari. Iya, bener Betul banget. banget tuh. Semoga Bener, ilmu bener. yang kita sharing ini bisa bermanfaat bagi penonton semua ya. Amin. 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 Dan juga nih untuk Mas Denny, semoga berkenaan memberikan nilai yang baik atau yang Amin bagus banget. Amin. untuk kita semua. Amin. Oke, Amin. kami kelompok 5 pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Terima kasih semuanya. Thank you for watching. Terima kasih yang udah nonton.